Tsumma sholatu, kemudian sholawat itu wassalamu dan salam, sarmada itu daiman, selalu ala nabi, diperuntukkan atas Nabi Muhammad SAW, khairi, sebaik-baik man, orang qad wahada, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alihi, dan pada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa man tabi', dan orang-orang yang mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW, termasuk kita berarti ya, termasuk kita ya. Wa man tabi', dan orang-orang yang mengikuti sabila dinil haq, jalan daripada agama yang benar. Sabila dinil haq, jalan daripada agama yang benar. Ghaira mubtadi', bukan jalan orang-orang yang mengikuti bid'ah. Jadi kalau selama ini orang-orang tua mentradisikan membaca ini nazam, ini bukan, tentunya bukan sekedar adat, bukan sekedar adat, tapi ini sekaligus penanaman akidah kepada kita. Maka saya berharap generasi-generasi muda juga nanti bisa hafal ini ya. Selain hafal, memahami juga. Nah, baik. Tsumma sholatu wassalamu sarmada. As-sholatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. As-sholah lughatan, sholat itu di sini kan tsumma sholatu, as-sholah. As-sholatu lughatan ad-du'a'u bi khairin, doa dengan baik. Doa dengan baik, itu sholat, istilah sholat. Maka kalau kita membahas tentang bab sholat, pertama kali ta'rifus sholah lughatan ad-du'a, berdoa. Nah, itu secara bahasa. Jadi sholat itu secara bahasa doa, karena memang dalam rangkaian prakteknya itu banyak di sana unsur-unsur doa. Misal pada lafaz Fatihah saja kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami, tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Itu kan doa ya, itu kan doa. Jalan yang lurus itu yang dimaksudkan jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang tersesat. Itu kan artinya doa itu ya. Itu artinya doa. Itu baru dalam Fatihahnya. Kemudian juga ketika kita bangun dari sujud, Allah habis sujud subhana rabbil a'la, kemudian bangun, di sana ada rabbi firli warhamni wajburni, kan doa semua itu ya, doa semua itu. Baik, jadi as-shalah lughatan ad-du'a bi khairin. Fa idza udhifat ilaihi ta'ala kana ma'naha ziyadatul in'am al-maqrun bit ta'zim wat tabjil. Apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi salat disandarkan kepada Allah, kan dalam ayat itu berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, bersolawat atas. Shalla ala itu artinya doa, shalla ala artinya doa. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya ziyadatul in'am, tambahan nikmat, al-makrun bit ta'zim wat tabjil, yang itu berbarengan dengan pengagungan, berbarengan dengan pengagungan. Nah, sehingga ketika Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusalluna, ketika Allah bersolawat pada Nabi Muhammad, maka itu adalah curahan rahmat yang Allah berikan khusus spesial untuk Nabi Muhammad SAW, dibarengi dengan pengagungan terhadap beliau, terhadap Nabi Muhammad SAW, dan terhadap semuanya pun juga maknanya begitu. Ketika sholat itu yang diidofahkan kepada Allah, maka itu adalah rahmat yang dicurahkan. Maka Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, berarti rahmatnya Allah curahkan ke sana. Itu maksudnya begitu.
Jadi yusalluna 'alan nabi berarti rahmatnya Allah dicurahkan kepada Nabi Muhammad. Wa qad warada an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah datang hadis dari riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, seorang sahabat sekaligus misanannya Rasulullah dan sekaligus ulamanya sahabat, yang Nabi pernah berdoa atas beliau ini, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah ini dalam agamanya dan ajarkan kepada dia ini tentang pentakwilan Al-Quran. Maka ilmunya itu sudah lautan sudah ya, Abdullah bin Abbas. Nah, beliau meriwayatkan satu riwayat, anna sholah minallah rahmatun, sesungguhnya sholat dari Allah itu artinya rahmat. Wa minal abdi du'aun, kalau itu dari hamba, dari kita kepada Rasulullah itu doa, permohonan doa. Wa minal malaikah istighfar, kalau itu dari malaikat maka maknanya adalah istighfar. Sehingga kalimat ayat yang kita sering baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya rahmat Allah dan permohonan ampun malaikat itu dicurahkan untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi begitu maknanya ya, sesungguhnya rahmat Allah dan permohonan ampun malaikat itu diperuntukkan untuk Nabi, artinya seperti itu. Nah, maka kemudian kita disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, wahai orang-orang beriman, berdoalah untuk Rasulullah, berdoalah untuk Rasulullah. Lah, apa Nabi Muhammad butuh doa? Apa Nabi Muhammad butuh didoakan? Nabi sudah maksum, Nabi sudah dijamin masuk surga, amalnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kenapa beliau perlu doa? Kalau hakikatnya doa itu sih tidak perlu Rasulullah. Tapi ulama memberikan gambaran sederhana, kalau Nabi itu yang sudah dipenuhi dengan curahan rahmat dari Allah, seperti air ini ini penuh, ini air ini sudah penuh ini, jadi sudah tidak nampung sudah kalau dituangkan lagi air berarti bagaimana? Tumpah ya. Nah, Nabi itu sudah penuh dengan rahmat Allah, tidak perlu doa lagi. Tapi kenapa Allah suruh kita mendoakan Nabi Muhammad? Yang pertama untuk pengagungan terhadap beliau. Atas dasar pengagungan tadi maka tumpahan-tumpahan doa. Nah, itu kita dapat bagiannya. Tumpahan luapan doa tadi yang kita terus bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tumpahan daripada sholawat tadi, doa tadi, itu kita lagi yang mendapatkan, bagian kita lagi. Bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah terjamin masuk surga. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, maka tidak perlu lagi Nabi itu didoakan sebenarnya. Tapi kenapa Allah memerintahkan, wahai orang beriman, berdoalah untuk Nabi? Bentuk pengagungan kita sebagai umat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian assalamu at-tahiyyah al-laiqah bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat assalam, summa salatu wassalam. Assalam itu adalah penghormatan yang layak untuk Nabi Muhammad. Penghormatan yang layak untuk Nabi Muhammad. Kalau Allah saja menghormati sedemikian rupa, malaikat begitu hormatnya, orang-orang mukmin demikian juga, maka kita sebagai orang awam ini harusnya lebih baik lagi harusnya. Karena yang mengharapkan limpahan berkah sholawat itu kan kita, malaikat tidak butuh. Allah sendiri ya sudah memberikan kan begitu Allah memberikan, kitalah yang butuh sebenarnya. Nah, maka kalau ada orang yang dia tidak ingin bersolawat, tidak mau bersolawat, berarti dia tidak ingin menyambungkan ikatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu satu-satunya pintu itu. Satu-satunya pintu langit itu akan tertutup, digembok oleh Allah. Cara membukanya itu apa? Sholawat pada Rasulullah.
Sholawat pada Rasulullah. Dan dengan sholawat yang bagus, dengan sholawat yang layak. Maka kenapa ulama-ulama kita mengajarkan kalau nyebut Nabi itu disebut Sayyiduna Muhammad. Itu pengagungan yang pantas sebagai umat menghormati nabinya. Jadi ulama-ulama kita begitu mengajarkan, jangan su'ul adab. Nyebut Nabi Muhammad langsung Muhammad. Itu tidak sopan ya. Tidak sopan. Maka ulama mengajarkan kalau mau nyebut nama Nabi Muhammad, ya kasih embel-embel junjungan kita kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya apa? Sayyiduna Muhammad. Itu sopan santun kita itu ya. Sopan santun kita itu. Kalau ada umat yang tidak punya sopan santun pada nabinya, ya, maka itu menandakan ada ketertutupan antara dia dengan Rasulullah itu. Ada tertutup hatinya itu. Ini kalau kita bicara adab ya. Kalau kita bicara adab. Jadi assalam at-tahiyatul laiqah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarmadan ay daiman. An-Nabi ay al-ma'hud indal itlaq wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahu ta'rifan amun wa khasun. Semua salatu wassalamu sarmadan, selalu ala nabi, an-nabi. Siapa an-nabi ini? Memang yang dijanjikan oleh Allah secara mutlak. Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang dimaksudkan. Cuman di sini ada dua pengertian sebagai pemahaman lebih luas untuk kita orang-orang beriman ini. Fa'alal awal huwa insan dzakarun hurrun uhiya ilahi bi syar'in sawa'un umira bitablighi amla. Jadi an-nabi di sini pengertian pertama seorang manusia laki-laki yang merdeka diberikan wahyu kepada mereka, baik diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Maka atas definisi yang pertama ini disebut sebagai disebut istilahnya dengan sebutan an-nabi. Jadi lebih umum sifatnya ya, lebih umum sifatnya an-nabi. Fa in umira bidzalik fa rasulun aidan. Apabila diperintahkan untuk menyampaikan maka itu namanya rasul. Coba saya tanya. Nabi yang pada masanya itu terlahir unta dari dalam batu. Nabi siapa? Nabi Soleh. Nabi Soleh. Minimal begitu harus hafal itu ya. Minimal yang begitu itu harus hafal. Kok bisa batu keluar dari unta keluar dari batu? Ya kalau sudah disandingkan kepada Allah ya gampang saja ya. Jadi kalau semua sudah di hadapan Allah gampang sudah. Nggak ada yang sulit. Kalau Nabi itu ini ceritanya pernah Nabi diundang oleh salah satu sahabat, cuman nyembelih kambing kecil. Ini kambing ini cukup untuk 6-7 orang saja. Tapi Nabi kan tidak mau kalau diundang sahabatnya beberapa, yang lain kan tidak makan. Nabi tidak mau seperti itu. Diundang sampai 300 orang, disuruh datang gitu ya. Tuan rumah kelabakan, bingung ini. Tuan rumah kelabakan. Tapi kemudian ya sudah, Nabi itu yakin betul kalau disandarkan kepada Allah, yang ukuran normalnya akal itu cuma untuk 6 orang. Tapi kalau untuk Allah ya itu tidak berpengaruh. Mau dijadikan untuk 1000 orang, mau dijadikan untuk 1 juta orang, ya Allah maha mudah untuk membuat hal tersebut. Jadi istilahnya kenyang ataupun tidak kenyang ketika orang makan itu kalau di hadapan Allah ya gampang saja, tidak pakai batas. Nah maka jangan coba-coba membatasi. Artinya kalau kita sudah pahami hal tersebut, sangat ringan menurut Allah itu mengeluarkan unta dari batu. Ya gampang saja menurut Allah ya. Itu sepele menurut Allah itu. Membelah lautan dengan tongkat. Menurut Allah gampang saja. Menurut Allah gampang saja ya. Nah, misalnya membelah bulan begitu. Ya menurut Allah gampang saja. Nah, walaupun yang kalau kita sandarkan kepada Nabi itu mukjizat namanya. Mukjizat namanya. Tetapi artinya bahwa secara ketauhidan orang-orang beriman
Harus punya keyakinan seperti itu, sehingga kalau ada masalah apapun yang menimpa kita, tidak usah bingung. Allah itu zat yang maha kuasa untuk memberi solusi pada kita semuanya. Tidak usah bingung. Kalau belah lautan saja itu pakai tongkat disuruh Nabi Musa itu bisa. Itu yang tidak mungkin logika kita belah itu air bolak-balik datang ke danau ke bawah itu, coba bawa kayu itu ya. Logikanya tidak bisa kita. Tapi kalau Allah berkehendak bisa itu. Kan begitu. Artinya apa? Sekali lagi, kalau kita punya masalah apapun yang menimpa, tidak usah berkecil hati, kuatkan keyakinan Allah itu maha kuasa untuk membereskan masalah kita. Artinya begitu. Nah, ini pelajaran tauhid itu tujuannya ke sana ya. Tujuannya ke sana, belajar bab aqidatul awam ini. Apalagi di akhir zaman nanti makanan orang beriman tasbih subhanallah subhanallah. Tiba-tiba sudah kenyang saja. Tidak masuk logika. Umumnya orang kenyang itu kalau makan. Tapi akhir zaman di saat Dajjal itu muncul, orang susah semuanya ya. Mau buka warung tidak bisa, mau keluar rumah tidak bisa, terfitnah nanti akan murtad karena fitnahnya Dajjal ini. Mau aktivitas apapun susah, tidak bisa karena Dajjal begitu kuatnya. Akhirnya orang mau masak tidak punya makanan, tidak punya beras, mau ngapain coba? Allah kasih kekuatan dan sebab dia menjadi kenyang perutnya dengan ucapan subhanallah, 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 subhanallah. Lalu apa bisa orang subhanallah langsung kenyang perutnya? Ya di hadapan Allah gampang saja ya. Gampang saja. Nah, jadi perlunya penegasan ini, maka supaya orang-orang beriman ini jangan sampai berputus asa. Kemudian wa 'ala tsani insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in liya'mala bihi fi nafsihi war rasul insan zakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in liyuballighahu ila ghairihi wa la yakunu illa rajulan liqaulihi wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Surah Al-Anbiya ayat 7. Penegasannya pada pengertian yang kedua ini bahwa kalau nabi intinya seorang utusan, seorang manusia yang diutus oleh Allah menjadi nabi, tapi itu sebatas untuk pribadinya, tidak khusus diperintahkan berdakwah. Nabi Khidir itu tidak disuruh berdakwah, walaupun ya dalam kisah yang masyhur bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu lebih unggul keilmuannya, sehingga Nabi Musa berguru kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, tapi tidak disuruh menyampaikan. Rasul adalah manusia laki-laki merdeka, diberikan wahyu, mengamalkan secara pribadi sekaligus untuk disebarkan, untuk diajarkan. Kalau kita melihat riwayat yang terkait dengan perjalanan akhir nanti, Nabi mengatakan ada nabi itu tidak punya umat dia. Besok menghadap Allah Nabi tidak punya umat ya. Ada nabi punya umat cuma 2, ada punya umat cuma 3, ada punya umat cuma 7. Ada yang punya umat banyak ya. Paling banyak punya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW paling banyak punya umat. Kayak Nabi sudah menegaskan, inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ini diutus kepada kalian untuk menginformasikan bahwa banyak-banyakan umat nanti. Maka kalau begitu nikahilah wanita yang subur, yang punya anak. Ada keterkaitan ke sana ya. Ada keterkaitan ke sana. Jadi orang menikah itu tujuannya supaya punya anak. Nah, terlepas daripada mungkin yang Allah jadikan aqim. Aqim itu mandul ya. Nah, terlepas daripada yang itu. Tapi itu semua atas izin Allah juga ya, atas kehendak Allah juga. Nah, sehingga Nabi mengatakan aku ini paling banyak punya umat. Karena umat Islam itu memang terbanyak, terbanyak. Nah, jika kita ingin mengamalkan riwayat ini dan menyambungkan, maka kalau punya istri, punya anak yang banyak, ya. Jangan punya anak 1 sudah merasa cukup, 2 jangan merasa cukup, ya. Minimal 5, ya. 7, ya. Jangan 2 punya anak sudah cukup, jangan, ya. 7 lah minimal, ya. 7 minimal. Saya ini sudah punya anak 6. Saya punya anak 6 sudah ya. Nah, jadi kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi. Minimal 7 ya.
minimal 7. Nah, baik, wallahu alam. Kemudian berikutnya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Rasulullah kecuali rijal, laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami kasih wahyu pada mereka. Artinya nabi itu harus laki-laki, nggak boleh nabi itu perempuan ya, karena perempuan itu punya kekurangan. Dia apa kekurangannya? Ada masa menstruasi, haid. Kalau sudah haid kan uzur, tidak sholat. Nanti kalau perempuan jadi nabi pas lagi haid tidak bisa ngimami umatnya, kan bingung juga nanti ya, tidak bisa ngimami umatnya, tidak boleh masuk masjid. Nah, gimana nabi tidak boleh masuk masjid, kan ajaib jadinya ya. Maka tidak boleh perempuan jadi nabi itu.